Halo semua, jadi hari ini kita ke materi yang kelima, yaitu loop. Nah, jadi apa sih itu loop? Perulangan atau loop adalah proses menjalankan perintah yang sama berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Loop digunakan untuk menghemat kode, mengotomatisasi tugas berulang, dan mengurangi kesalahan penulisan. Nah, ini apa nih? Alurnya kita mulai di sini. Lalu dari nol dan jika kurang dari 10 maka akan ke tidak, dan di sini akan terus seperti itu, seperti kode yang di sini. Lalu lanjut, loop perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis loop dalam bahasa pemrograman Python, loop for dan loop while. Loop for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung, sedangkan loop while disebut uncounted loop, perulangan yang tidak terhitung. Loop for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyaknya, sedangkan loop while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Nah, ini adalah contoh dari loop for digunakan untuk pengulangan yang sudah diketahui. Kode di atas akan mencetak teks dari perulangan ke 0 sampai perulangan ke-4. Itu range 5. Berarti perulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Sedangkan loop while digunakan jika pengulangan tergantung pada kondisi tertentu yang belum tentu diketahui jumlahnya. Perulangan berjalan selama nilai X kurang dari 5. Setiap kali loop berjalan, X bertambah 1 hingga mencapai 5. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau untuk loop while, itu bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilan A, tapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi, dan loop while selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while, yang artinya ketika. Sedangkan loop for, looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan untuk setiap anggota dari list angka tampilan print. Hal ini tentu didukung dengan arti statement loop for, yaitu for item in iterable, yang artinya setiap item yang ada di dalam iterable, dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk. Nah, ini repeat until, yaitu blok khusus di Scratch. Akan mengulang terus sampai kondisi benar-benar true. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Ini contohnya. Nah, loop repeat until ini akan berhenti kalau skor sudah mencapai 10. Nah, kesimpulannya loop digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang tanpa menulis kode berulang kali. Loop for loop digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, sedangkan while loop digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi. Dengan menggunakan loop, program menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah diubah. Loop juga membantu menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan saat menangani proses yang harus dilakukan berkali-kali. Nah, lalu kita lanjut ke contoh untuk loop di Python. Nah, ini tuh ada contoh sederhana dari loop for dengan menggunakan range. Nah, jika kita
play kode yang di atas ini, program yang berada di main P ini, maka akan terjadi seperti ini. Nah, sedangkan ini ada contoh singkat dari loop while dengan ini kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita menambahkan angka 1 sama dengan 1 agar tidak terjadi infinite loop. Tidak berulang-ulang terus, maka jika kita tidak menambahkan ini, maka akan terjadi angka sekarang sama dengan 5, angka sekarang sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh menggunakan loop for dengan menggunakan range. Nah, di sini jika kita akan mencari bilangan genap dari 1 sampai 10. Nah, ini masukkan bilangan 1 sampai 10 dan mana yang hasilnya dibagi 2 sama dengan 0 atau genap. Nah, di sini ada tebak angka dengan menggunakan loop while. Nah, jika kita menulis, kita kan di sini punya angka rahasianya 5. Nah, jika angka rahasianya tebakan kita lebih besar daripada angka rahasianya yaitu 5, maka akan di print seperti ini. Dan jika angka tebakan kita lebih kecil daripada 5, maka akan di print seperti ini. Kita contohkan. Kita masukkan misal 4 yang notabene lebih kecil dari 5. Nah, akan muncul terlalu kecil atau di bawah 5. Dan jika di bawah kita input 9, tulis 9, maka program akan mencetak tebakan terlalu besar. Begitu terus sampai kita mendapatkan hasilnya. Misal 5, dia print, selamat, tebakanmu benar. Nah, kita lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan contoh dari loop pada program Scratch. Coba. Nah, di sini kita membutuhkan variabel yaitu kita membuat continue ordering, total price, dan use choice. Dan kita membuat list available use dan use order. Nah, di sini jika kita memulainya, di sini kan ada pertanyaan, apakah Anda ingin memesan jus? Jika kita jawab yes, maka dia akan memprogram jus apa yang ingin kita pesan yang berada di list ini dan menambahkan 5 berdasarkan harganya. Nah, lalu dia akan menanyakan ulang jika kita ingin memesan lagi. Nah, dia akan menanyakan apakah ingin memesan jus lagi. Jika kita jawab no, maka kita langsung ke program yang ini. Kita mulai coba. Kita anggap
kita ingin membeli jus. Yes. Nah, di sini kan ada, kita coba carrot. Nah, di sini sudah tertulis 5, dan jika kita tulis yes lagi, maka akan memprogram jus apa yang ingin kita pesan lagi. Misal kita mango. Dan jika kita sudah tidak ingin menambahkan lagi, maka kita tulis no. Nah, di sini kita harus membayar 10. Nah, di sini dia menanyakan jika kita ingin mengasih tip 0% sampai 25%. Nah, untuk rumus tipnya itu total price dikali 20 berapa per 100 yang kita inginkan. Misal kita ingin, di sini dia menanyakan 0 sampai 25. Berarti maksimal tip yang dia terima yaitu 1/4 atau 25%. Misal kita tulis 5%. Nah, sini total jus yang kita pesan kan ada 2, yaitu mango dan carrot. Nah, dia akan menambahkan, jadi kan 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, 1/4-nya itu yaitu 5. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk yang yang Python untuk loop, gabungan loop for dan loop while. Nah, di sini kita input sate dengan menu sate. Nah, dengan harga 20.000 per porsinya. Nah, coba kita mulai. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, di sini kita tinggal menulis angka 0 sampai dengan 4. Kenapa dari 0 bukan dari 1? Karena untuk program selain Scratch dimulai dari angka 0. Nah, misal kita ingin memesan sate kambing, kita tulis angka 2, angka 1. Nah, jika ada seseorang yang ingin, misal teman kita menitip sate taichan, kita jawab ya, dan kita memilih nomor 3. Adik kita nitip sate lilit. Nah, jawab nomor 4. Nah, misal sudah tidak ada pesanan, kita jawab tidak. Nah, di sini dia dari input-input di sini, program di sini, dia mencatat pesanan apa saja yang kita pesan dan harga yang harus dibayar. Misal kita tidak ingin mengasih tip, maka kita tulis 0 saja. Nah, di sini. Dan ketika kita tidak mengasih tip, maka harga jumlah tetap dan dia akan mengklaim terima kasih. Total harga berapa? Mungkin cukup sekian dan terima kasih.